Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Yang pertama, kita akan membahas siklus air. Perhatikan gambar berikut. Gambar A dan B berbeda ya. Apa sih komentar kamu melihat kedua gambar tersebut? Ya, gambar A menunjukkan daerah yang subur dan ada cadangan air yang melimpah. Sedangkan gambar B menunjukkan daerah yang gersang dengan tidak adanya cadangan air. Gambar manakah yang lebih indah dilihat? Ya, gambar yang A. Dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah seperti gambar B? Apa yang menyebabkannya? Dapat. Disebabkan hilangnya cadangan air di dalam tanah akibat dari tidak adanya daerah serapan air. Dapatkah lingkungan seperti gambar B berubah seperti gambar A? Bagaimana caranya? Dapat, dengan cara selalu menyediakan daerah peresapan air, salah satunya dengan menjaga kelestarian hutan. Sebutkan cara-cara yang bisa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolahmu. Caranya adalah dengan menjaga kebersihan, menjaga kelancaran saluran air, menggunakan air seperlunya, dan menanam pohon di lingkungan sekitar. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan teresap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam menyimpan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Baik, kita tadi sudah mendengarkan teks siklus air tanah ya. Sekarang kita akan mengurutkan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Yang pertama,
Air bergerak ke udara meninggalkan tanah melalui penguapan dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa yang kedua adalah air yang turun kembali ke tanah kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah atau pori-pori tanah. Yang ketiga, peristiwa yang ketiga itu tumbuhan berfungsi menyerap air yang masuk ke tanah melalui akarnya dan akhirnya menjadi air cadangan atau sumber air. Sekarang kalian siapkan alat tulisnya dan catat proses terjadinya air tanah. Proses yang pertama adalah air bergerak ke udara meninggalkan tanah melalui penguapan dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk hujan. Yang kedua, air hujan yang kembali ke tanah masuk ke dalam tanah melalui celah atau pori-pori tanah. Dan yang terakhir, air yang masuk ke dalam tanah kemudian diserap oleh tumbuhan melalui akar-akarnya untuk kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Soal yang kedua, tuliskan faktor-faktor yang memengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Yang pertama, faktor alam, yaitu karena kondisi tanah dan iklimnya. Yang kedua, faktor kegiatan manusia, yaitu adanya penebangan hutan secara liar, adanya pembukaan lahan pertanian, perumahan, dan perindustrian. Dan yang terakhir, adanya pembangunan jalan dengan aspal atau beton sehingga mengurangi daerah peresapan air. Soal yang ketiga, tuliskan kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaannya air tanah. Yang pertama yaitu hemat dalam menggunakan air. Yang kedua, menanam pohon atau penghijauan. Yang ketiga, membuat lubang resapan air. Dan yang terakhir, mengurangi sampah atau limbah. Ya, baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tema 8 subtema 2 pembelajaran kedua ya, yaitu pembahasannya tentang pola lantai gerak tari, kemudian siklus air dan bencana kekeringan. Simak dengan baik ya anak-anak dan pahami. Pola lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat diubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai itu ada dua ya, garis lurus dan garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Anak-anak perhatikan gambar-gambar berikut. Lihat gambar A, contoh penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Gambar B, penari bergerak melalui garis diagonal. Dan gambar C, penari bergerak melalui garis horizontal. Gambar D, penari bergerak melalui garis diagonal. Gambar E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Dan gambar yang F, penari bergerak melalui garis lingkaran. Bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Gambar A, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Gambar B, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Gambar C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan.
Gambar D, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Gambar E, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan gambar F, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Pembahasan selanjutnya, kita akan membahas siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang turun, sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air bersih. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih, karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dari akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak diserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu, air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dan proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, pembahasan kali ini dicukupkan sekian ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.